Bab 2511, Kematian Alam Liar. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Oleh karena itu, mereka harus membuat keputusan cepat, tidak hanya untuk menghemat daya, tetapi juga untuk mencegah Yu kembali lebih awal. Mengenai ribuan orang liar, saya telah mendengar tentang prestise Tritunggal, jadi tentu saja saya tidak berani melepaskannya, jadi pertempuran itu sengit sejak awal. Hei, tiba-tiba, sosok orang liar itu menghilang, dan ketika muncul lagi, itu sudah penuh dengan ribuan orang. Di antara ribuan orang liar, hanya ada satu tubuh, tetapi sisa ribuan orang liar, tetapi juga memiliki sarana serangan. Boom! Ribuan-ribu orang liar pada saat yang sama, semua jenis serangan yang kuat dan dahsyat, serangan instan seperti 3 bulan. Tiba-tiba, 3 wajah bulan terpencil itu tersenyum pada saat yang sama, dan kemudian 3 orang dan 6 tangan memadatkan 3 bola hitam pada saat yang sama. Melahap kekuatan. Tanpa diduga, ketiga orang ini benar-benar akan melahap hukum. Dalam sekejap, serangan langit itu benar-benar ditelan oleh bola hitam. Namun, tidak seperti antisipasi Yesuan, bola hitam itu tidak menghilang, tetapi langsung terhubung dalam sekejap. Kemudian, serangan yang tak terhitung jumlahnya meletus pada saat yang sama. Semua serangan ini adalah serangan yang baru saja dilepaskan. Pada saat ini, semuanya telah dikembalikan ke alam liar. Bukan kekuatan untuk melahap hukum. Yesuan terkejut. Ini adalah cara setelah penggabungan hukum tertentu. Karena kekuatan hukum yang melahap, Yesuan jelas, tetapi hanya menelan serangan itu. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia dapat dengan cepat mengubah serangan musuh menjadi miliknya sendiri. Serangan berarti menyerang musuh. Boom! Di langit, ada suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Serangan yang digunakan untuk menyerang 3 orang di bulan suci diserang dengan kecepatan lebih cepat daripada saat mereka datang, dan mereka menyerang ribuan orang seperti ribuan orang di hutan belantara. Mulut Yesuan sedikit terangkat. Metode ini terlalu berlebihan. Seolah-olah curang, serangan musuh datang dan diserap, lalu menyerang balik musuh. Poin kuncinya adalah bahwa setelah melakukan serangan balik, itu adalah serangan balik. Apakah ini tidak curang? Ribuan-ribu puluhan ribu orang, dalam sekejap, telah menghancurkan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan tubuh juga tidak dapat mengendalikan mundur. Ribuan wajah liar sedikit takut saat ini. Jika musuh dapat memantulkan semua serangan mereka dan bangkit kembali, saya khawatir siapapun akan terkejut. Sekali lagi, ada ide untuk mundur, tetapi itu tidak mungkin. Lapangan, tiba-tiba, ketiga orang itu pada saat yang sama mengerahkan kekuatan medan mereka sendiri, dan sebuah pemandangan aneh muncul. Kali ini, kekuatan medan yang muncul tampak seperti medan yang tumpang tindih. Dengan kata lain, 3 medan berbeda dari 3 orang di bulan sebenarnya terintegrasi dengan sempurna untuk membentuk medan baru. Trinitas yang baik, ini berarti, tidak mungkin untuk dicegah, bahkan tidak dapat dibayangkan. Dalam sekejap, hutan belantara langsung diseret oleh kekuatan medan. Medan 3 orang di bulan yang terpencil itu jelas juga dipilih. Yang pertama terutama untuk membatasi fungsi, medan keheningan. Di medan keheningan, kekuatan dewa menghilang sepenuhnya, dan siapapun yang bertarung di dalamnya hanya dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua adalah generasi, medan. Di medan generasi, Anda tidak hanya dapat menang, tetapi Anda juga dapat dengan cepat memperbaiki kerusakan yang telah Anda derita. Dengan cara ini, itu berarti bahwa di medan mereka, musuh kehilangan kekuatan ilahi, tetapi ia menang. Area ketiga, yang paling aneh, ternyata adalah medan gravitasi. Hukum, gravitasi, Yesuan juga lebih banyak digunakan. Itu adalah panah hukum gravitasi yang mengandalkan binatang pembuat pedang. Tapi sekarang aku bisa melihat medan gravitasi dari 3 orang di bulan. Yesuan menemukan bahwa penggunaan hukum gravitasinya sangat sederhana. Di medan gravitasi dari 3 orang di bulan, gravitasi dapat dimanipulasi sesuka hati. Tidak seperti metode serangan hukum gravitasi Yesuan meluncurkan serangan gravitasi. Deskripsi yang paling sederhana adalah tekanan besar dari atas ke bawah. Namun, medan gravitasi yang meletus dari 3 orang di bulan yang terpencil mampu mengubah atau mengurangi gravitasi area tertentu secara sewenang-wenang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Misalnya, dalam posisi di mana mereka berdiri di bulan, gravitasi dikurangi menjadi tingkat yang sangat rendah, dan bahkan jika mereka menghembuskan napas, mereka dapat meniupnya jauh.
Posisi stagnasi abadi adalah 10.000 kali gravitasi yang meremas, dan itu diperas dari segala arah, seolah-olah ada 6 dinding di sekitar tubuh, dan itu terus-menerus meremas alam liar. Selain itu, kekuatan ketiga area hukum ini terintegrasi dengan sempurna. Mulut Yesuan dipompa lagi. Untuk mode pertempuran 3 orang di bulan, Yesuan hanya bisa mengatakan bahwa itu terlalu menggertak. Dapat dikatakan bahwa jelas bahwa hutan belantara adalah musuh, tetapi Yesuan tidak bisa tidak merasa sedih selama 1000 tahun. Pemborosan 1000 tahun ini juga tidak beruntung, sebenarnya mereka bertemu dengan bulan. Pada saat ini, Yesuan juga membayangkan bahwa jika dia berusia 1000 tahun, apa yang akan terjadi pada ketiga pria itu dalam pertempuran. Tetapi Yesuan terkejut menemukan bahwa dia tampaknya tidak punya cara. 3 bulan memiliki kekuatan aturan fusi khusus, jadi apakah itu menyerang atau bertahan, itu hampir seperti curang, tidak mungkin untuk menolak. Faktanya, pada titik ini, hasilnya sudah sangat jelas. Begitu hutan belantara jatuh ke medan 3 orang di bulan terpencil, itu sudah merupakan kesempatan untuk kehilangan perlawanan. Ribuan hutan belantara masih berusaha untuk berjuang, tetapi semua serangannya tidak berpengaruh. Bahkan setelah tembakan, dia hanya akan digunakan oleh ketiga pria itu untuk membunuhnya. Ingin menerobos batasan medan, kekuatannya dirampas, dan ada tekanan gravitasi puluhan ribu kali, sehingga dia tidak dapat melarikan diri dari batasan di medan ini. Ini benar-benar panik. Dia juga orang kuat di dunia para dewa, dan merupakan kekuatan tertinggi kedua dari domain Dewa Iblis. Tetapi sekarang, 3 kaisar setengah baya dari domain Kunlun terjebak, sehingga mereka tidak dapat mencetak gol. Dapat dikatakan bahwa ini memalukan, tetapi rasa malu ini, dia tidak dapat menghapusnya. Tempat perlindungan, cepatlah mengakhiri pertempuran, kita masih butuh waktu untuk memasang perangkap, tunggu kembalinya Wu, pegang harapan, kalian bisa melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan naga. Pada saat ini, Yesuan akhirnya berbicara dan mengumumkan nasib 1000 tahun. Pada saat yang sama, kedua kelompok etnis di aula utama juga dengan cepat mendukung tamasya. Mereka ingin membantu orang luar, dengan cepat menyelesaikan penjaga dewa, dan kemudian menggunakan orang-orang mereka sendiri untuk memainkan larangan Jingwei. Malaikat adalah orang dewasa yang menemukan tempat rahasia. Di dunia rahasia, itu adalah orang Uighur, bagaimana cara menghadapinya. Tiba-tiba, seorang pria kuat datang ke sisi Yesuan dan berkata kepada Yesuan. Yesuangang bersiap untuk memerintahkan pembunuhan, tetapi tiba-tiba berhenti, pergilah, tangkap semua kerabat Wu, dan kemudian atur larangan, mungkin berguna pada saat itu, seperti untuk yang lain, semuanya terbunuh. Apakah Yesuan begitu kejam? Mungkin kejam, tetapi Wu adalah kaisar ke-6 para dewa, jika Yesuan tidak menggunakan cara itu, tidak ada jaminan bahwa dia akan dapat mengalahkannya. Apakah itu kejam atau tidak, Yesuan hanya dapat melakukan ini. Untuk menjaga perdamaian jangka panjang Kunlun dan para dewa iblis, Yesuan tidak punya pilihan setelah menerima perintah Yesuan. Ketiga orang di bulan terpencil itu tidak lagi menunda, langsung menggunakan kekuatan medan yang kuat, serangan terkuat terhadap ribuan orang liar. 100.000 kali gravitasi, ini adalah kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, ribuan orang liar harus menghadapi 100.000 kali gravitasi. Selain 100.000 kali gravitasi, Trinitas 3 orang bulan juga akan sepenuhnya menghilangkan kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa sekarang bahkan jika itu adalah pemberontakan yang putus asa, itu tidak memiliki kekuatan. Ribuan orang liar terus-menerus berjuang, dan semua jenis serangan mengerikan terus-menerus meletus. Dapat dikatakan bahwa mereka juga bertemu dengan 3 orang di bulan terpencil. Jika mereka mengubah orang lain di depan ribuan orang liar, mereka takut bahwa mereka telah terbunuh. Serangan-serangan gila itu terus-menerus diserap langsung oleh 3 cara bulan yang berbeda, dan kemudian berubah menjadi sarana serangan, memantul ke ribuan orang liar, dan semakin kuat serangan itu, maka semakin banyak kerusakan yang dideritanya. Setelah setengah jam, ribuan hutan belantara sudah putus asa, jadi cara bertarungnya, ribuan hutan belantara tidak dapat membantu, dia sangat jelas, dia akan dikalahkan hari ini. Namun, Qiantian tidak ingin mati. Sebagai orang kedua dari domain Dewa Iblis, dia selalu memiliki hak yang sangat kuat. Dia memiliki kekayaan yang tidak ada habisnya. Dia sudah menjadi dewa yang unggul, selama dia memberinya di waktu tahun ini, adalah mungkin untuk melampaui kaisar dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu,
hutan belantara benar-benar tidak akan mati. Berhenti, aku mengaku kalah, aku tidak bisa tidak kalah. Aku ada di sekitarku, aku akan menawarkan pecahan iblisku. Berteriak keras. Sayangnya, dia tidak ingin memikirkannya. Siapa yang berani mengambil keilahiannya? Jika Anda tidak ingin mendapatkan pecahan ilahinya, maka Anda akan membutuhkan 3 orang untuk mengungkap penindasan medan. Jadi, Anda hanya perlu berada dalam sekejap, Anda dapat melarikan diri. Saya mengatakan bahwa saya benar-benar mendapatkan puing-puing para dewa, bukankah saya meminta masalah pada diri saya sendiri? Ribuan hutan belantara adalah yang terkuat kedua di domain Dewa Iblis. Ia memiliki kultivasi 3 dewa dan para dewa. Tidak peduli siapa yang mendapatkannya, ia akan cemburu padanya. Meskipun karakter Misuan lembut, tetapi bagaimanapun juga, ia adalah dewa Tuhan, maka caranya alami, jadi tidak ada yang berani meminta pecahan dewa ini. Siapa yang berani bertanya, siapa yang mencari kematian? Pada saat ini, begitu banyak orang kuat di domain Kunlun ada di sini, takut bahwa bahkan Yesuan ingin pergi ke ribuan dewa para dewa, itu akan dipertanyakan. Lakukan, kecepatan membunuhnya. Yesuan sangat jelas tentang ini, jadi dia tidak ragu untuk memesan. Pemikiran umum dari 3 orang di bulan terpencil itu sangat cerdas, dan itu tak tertandingi dengan kesetiaan para sahabat. Tentu saja, mereka tidak akan ragu-ragu. Mungkin ada orang kuat yang akan menyayat hati, tetapi sayangnya, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun kecuali dia tidak ingin hidup. Saya sangat menyesalinya. Saya menyesal bahwa saya akan datang ke rumah Tuhan ini hari ini. Tujuan dari orang-orang ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tujuan Trinitas Dewa Kunlun bukanlah untuk membunuh Wu. Wu pergi, meninggalkannya sebagai kambing hitam, dan dia tidak mau menjadi begitu marah. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia berpikir sekarang, nasibnya telah diputuskan. Ribuan orang liar telah mati, generasi domain Dewa Iblis kuat. Selain Dewa Tuhan, domain Dewa Iblis adalah yang paling kuat, dan itu terbunuh. Ketika dia meninggal, dia bahkan tidak menyadarinya. Yesuan melambaikan tangannya dan langsung mengambil mayat itu. Dapat dikatakan bahwa bagi Yesuan, tubuh konyol ini adalah keuntungan terbesarnya. Jika dia bisa mendapatkan tubuh Wu lagi, maka Yesuan benar-benar mendapat untung besar kali ini. Namun, tubuh Yan Wu, Yesuan tidak berani menjamin 100% untuk mendapatkannya. Lagi pula, tubuh Wu masih perlu diambil kembali seperti kesedihan. Bagi Yesuan untuk mengambil tubuh itu, tidak ada pendapat tentang orang-orang kuat. Ada banyak harta di alam liar, tetapi mereka diberikan kepada mereka. Saya khawatir mereka semua tidak puas. Lebih baik mengambilnya langsung oleh para malaikat. Meskipun kekuatannya rata-rata, identitasnya ada di sana. Pada saat itu, wajar untuk dihargai dengan jasad. Pada saat ini, membunuh ribuan orang di alam liar, tetapi setiap orang tidak dapat memiliki waktu istirahat sedikit pun, tetapi dengan cepat mengaturnya. Seorang pria kuat telah mengambil gambar dan memulihkan istana utama dewa sebanyak mungkin. Selain itu, masih ada beberapa orang yang berpakaian sebagai penjaga istana Jingu. Mereka diatur di istana utama para dewa iblis. Semuanya sudah siap. Adapun suku udang mabuk dan orang-orang yang terluka, Yesuan sengaja mengatur untuk menjadi medan perang yang rusak. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana menutupi suasana pertempuran, keberadaan level dewa dapat dirasakan, jadi pada saat ini, lebih baik mengatur kota palsu untuk membingungkan Wu. Yang dibutuhkan Yesuan bukanlah membuat Wu benar-benar percaya pada pengaturannya sendiri, tetapi biarkan Wu ragu sejenak, maka itu sudah cukup. Begitu Wu tidak menemukan anomali pada saat pertama dan kemudian melarikan diri, maka, menunggu Wu, itu akan seperti takdir. Bagaimana, kalian bertiga bisa cocok lagi? Yesuan bertanya kepada 3 orang di bulan terpencil. Dapat dikatakan bahwa, selanjutnya, mereka masih hanya dapat mengandalkan mereka. Para malaikat tenang saja, aku tidak akan mengalami banyak kerugian, tunggu sampai para dewa iblis datang, aku masih dapat bertarung lagi, aku yakin, aku akan mengambil para dewa iblis. Yesuan mengangguk, dia ingat bahwa sebelum pasukan dibuka, Qiming pernah memanggil 3 orang di bulan terpencil, takut mereka akan memberi mereka kartu. Lagi pula, jika mereka tidak diberi kartu mereka, maka mereka seharusnya tidak begitu percaya diri. Menunggu, meskipun hanya menunggu beberapa jam,
itu membuat semua orang sangat gugup. Pertarungan berikutnya hanya untuk satu orang. Namun, orang itu adalah dewa dari domain Dewa Iblis. Kekuatannya sangat kuat, caranya lebih banyak. Dapat dikatakan bahwa pertempuran berikutnya mungkin lebih intens daripada pertempuran tadi. Ye Xuan juga menunggu dengan diam. Dia tidak pergi untuk melahap tubuh yang penuh teka-teki, dan dia bahkan tidak melihat apa yang ada di alam liar. Karena sekarang bukanlah waktu yang tepat. Namun, yang akan datang, akan selalu datang. Tiba-tiba, ada fluktuasi di udara dan dua sosok muncul. Namun, pada saat kemunculannya, salah satu sosok itu langsung bersinar terang, tampaknya sedang bersiap. Ye Xuan, tanpa ragu-ragu, bergegas maju, laporkan, dewa-dewa, udang mabuk Tianlong telah memberontak. Pada saat ini, Ye Xuan adalah seorang prajurit kecil, dan hanya dia yang cocok, karena dalam pengawalan Jingwu dari Wu, tidak ada prajurit kecil yang dihormati oleh para dewa, dan bahkan lebih tidak mampu memiliki prajurit para dewa. Jadi, hanya Ye Xuan yang akan bertindak sebagai prajurit untuk surat. Ini, benar saja, Wu tidak memiliki kecurigaan sedikit pun, tetapi dengan marah berkata, apa yang kamu katakan tentang pemberontakan udang mabuk langit? Ya, dewa-dewa, cabang dari keluarga udang mabuk langit mengatakan bahwa leluhur mereka dieksekusi oleh dewa-dewa, jadi mereka memberontak. Alasan ini tidak lain adalah pikiran acak Ye Xuan. Sebenarnya, itu sebenarnya untuk mencegah orang-orang Wusong mendengar pemberontakan udang mabuk langit, dan akan membunuh para naga benar saja. Ketika mendengar ini, Wu langsung membanting naga itu hingga terbang, dan Tianlong pun dikirim ke masa lalu untuk memimpin Wu, jadi wajar saja, aksinya sangat jelas. Saat ini, saya juga mengerti maksud Ye Xuan. Oleh karena itu, untuk tamparan di wajah Wu ini, tidak ada perlawanan setengah-setengah, sengaja menggunakan kekuatan tamparan ini untuk segera pergi menjauh. Wu tidak akan pernah menyangka bahwa tamparannya, tetapi bayangan naga itu tidak beruntung. Tamparan ini dapat dikatakan menyelamatkan naga itu. Boom! Suara keras, Tianlong langsung masuk ke sebuah istana, dan sesaat asap mengepul di antara mereka. Pada saat yang sama, Ye Xuan telah berteriak, lakukan. Wu bahkan tidak tahu apa situasinya. Bagaimanapun, kekuatan Ye Xuan dapat terlihat melalui dirinya. Prajurit kecil yang diperbaiki seperti itu tidak dapat dipersiapkan untuk itu. Ketika dia mendengar Ye Xuan berteriak, Wu tidak bereaksi sama sekali. Tetapi kemudian, sebuah medan langsung menutupinya. Itu adalah medan trinitas dari 3 orang. Sebenarnya, 3 orang di bulan terpencil itu telah bersembunyi di istana, dan mereka juga berpakaian seperti prajurit kecil. Namun, karena Yu tertarik pada Ye Xuan, dia tidak menyadarinya. Pada saat ini, ketiganya telah menyelesaikan kecocokan dan melancarkan serangan. Sialan, kau pengkhianat. Wu sangat marah dan menyerang Ye Xuan dengan satu pukulan. Hormati para malaikat, hati tua, hei, waspada, waspada, tuan rumah telah diserang secara fatal. Dalam sekejap, telinga Ye Xuan mendengar suara yang tak terhitung jumlahnya. Disertai dengan perintah sistem, Ye Xuan, pendekar pedang Shenmu telah muncul, langsung menyerbu ke arah serangan Wu. Tidak ada gunanya, pertahanan kuat dari pedang Shenmu, bahkan gagal memblokir setengah serangan. Pada saat ini, di sekitar Ye Xuan, alam abadi telah dibuka oleh sistem, dan pada saat yang sama, ada hukum pertahanan. Boom! Bumi hancur, dan Ye Xuan langsung tertembak ke tanah. Magma yang ganas, dimuntahkan dalam sekejap. Tepat saat serangan itu tiba, medan abadi langsung hancur, dan Fa segera terhapus. Namun untungnya, ada medan abadi, dan perlawanan hukum, setidaknya, biarkan Ye Xuan menjamin satu. Tuan Malaikat, melihat bahwa Ye Xuan difoto di bawah tanah, ada orang kuat yang secara alami bergegas turun. Ye Xuan adalah malaikat. Jika Ye Xuan turun, saya khawatir bahkan jika mereka menyelesaikan tugas ini, mereka akan dihukum jika mereka gagal. Untungnya, meskipun darah tubuh Ye Xuan, tetapi tersandung dan memanjat. Saya baik-baik saja, membunuh para dewa dari para dewa iblis yang sebenarnya. Mulut Ye Xuan terus mengeluarkan darah, tetapi dia tidak terlalu peduli, dan langsung mengeluarkan perintah. Banyak orang kuat berubah warna, bahkan jika itu adalah dewa para dewa iblis, kali ini juga merupakan mata besar, dewa kehormatan bawahan, bahkan mampu membawa dewa berikutnya untuk bertarung dan tidak mati. Ini hanyalah fantasi, siapa yang bisa percaya jika Anda tidak melihatnya?
Ini adalah pelanggaran akal sehat. Sangat jelas di hati saya, bahwa dia marah dengan satu tembakan, seberapa besar kekuatannya, apalagi dewa rendahan kecil, bahkan jika itu adalah puncak dari 9 puncak, tidak mungkin untuk bertahan hidup. Namun, Yesuan masih hidup, bahkan cedera fisiknya masih pulih dengan sangat cepat. Pada saat ini, meskipun Wu terjebak di medan 3 orang di bulan terpencil, tampaknya tidak terlalu khawatir, karena dia telah melihat bahwa ketiganya hanyalah Dewa Tengah. Pada saat ini, Wu, meskipun dia masih sibuk, bertanya kepada Yesuan, siapa itu? Yesuan melayang di udara, di sampingnya, puluhan orang kuat masing-masing mengorbankan senjata ajaib, dijaga ketat di sisinya. Aku adalah domain Kunlun, para dewa, hukum para dewa, 9 pihak 6.000 keadaan, Yesuan. Nama yang panjang, hei, dewa yang lebih rendah di distrik itu, bahkan berani membawa orang untuk membunuh Tuan, apakah kamu tidak sabar? Yan Wu menatap Yesuan, dengan jijik di matanya dan penuh amarah. Orang-orang dari domain Kunlun berani menyerang dewa-dewa iblisnya, dan mereka menyergap langsung di istana utama dewa. Tiba-tiba, Wu teringat 1000 tahun yang lalu, para dewa akan pergi, mengapa kamu tidak melihat mereka? Dengan lambaian tangan, kekuatan yang kuat meletus di tubuh kalajengking hitam, itu sebenarnya untuk dengan mudah menahan gravitasi jutaan kali lipat dalam Trinitas. Selain itu, aku masih punya mood untuk menanyakan hal-hal lain. Itu adalah dewa, cara ini tidak terbayangkan. Ribuan kecoa konyol itu juga 3 dewa dan dewa, dibandingkan dengan kalajengking, tetapi 3 produk itu rendah, berada di bawah gravitasi 10.000 kali. Tetapi Wu bisa menutup mata, ini celahnya. Apakah kamu berbicara tentang dia? Yesuan melepaskan mayat hutan belantara dan kemudian dengan cepat mengambilnya kembali. Ketika Wu melihat tubuh 1000 hutan belantara, dia terkejut. Hutan belantara adalah domain dewa iblis. Orang terkuat kecuali dia, tetapi sekarang, telah terbunuh. Tampaknya orang-orang di depannya ini tidak terbayangkan. Maka tidak kompeten. Wu, jika kamu sekarang siap untuk menghancurkan, aku bisa menunggu keluargamu, jika tidak, keluargamu akan dikuburkan untukmu. Tiba-tiba, kilatan cahaya menyala, dan sesaat kemudian, sekelompok orang muncul secara langsung. Sekitar 3 atau 4.000 anggota keluarga Wu langsung ditangkap. Mereka adalah kerabat dekat Wu, termasuk lebih dari 1.600 istri Wu, dan lebih dari 1.900 anak-anak, dan yang lainnya adalah saudara laki-laki dan perempuan Wu. Pada saat ini, mereka semua dibawa. Melihat ke sisi lain, kemarahan di mata bahkan lebih intens. Kamu berani, Wu berteriak keras. Yesuan melambaikan tangannya, biarkan dia melihat, kita tidak berani. Mendapatkan perintah Yesuan, orang yang kuat langsung menembak, setidaknya ratusan orang tewas dalam serangan ini, dan bahkan dapat dikatakan tidak memiliki tulang. Bagaimana, sekarang kita berani? Yesuan bertanya dengan lemah. Anak-anak, biarkan mereka pergi, aku bisa membunuhmu, jika tidak, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Yesuan menatap Wu, dan berkata dengan lemah, iya, tetapi sebelum itu, mungkin seluruh keluargamu sudah pergi, jatuh atau mati, pilih sendiri. Sialan, bocah teran, apa kau pikir dengan menggunakan mereka akan membuatku tidak bisa melakukan apa-apa? Aku adalah dewa iblis, selama aku masih hidup, berapa banyak istri yang bisa kumiliki? Wu berkata dengan keras. Dalam hal ini, tidak ada gunanya menahan orang-orang ini, bunuh mereka untukku. Sebenarnya, Yesuan tidak berharap orang-orang ini benar-benar membiarkan belenggu muncul ke permukaan. Yesuan menginginkan mereka, tetapi itu untuk membiarkan orang-orang ini merangsang belenggu dan membuatnya kehilangan akal sehatnya dalam pertempuran. Oleh karena itu, orang-orang ini, pada kenyataannya, pada awalnya, Yesuan tidak siap untuk melepaskannya. Bahkan jika itu adalah kembalinya Wu Zeng, Yesuan akan membunuh mereka, mencoret-coret untuk mencabut akarnya. Jika Yesuan telah melepaskan salah satu dari mereka, takut itu tidak akan memakan waktu ribuan tahun, akan ada pemberontakan baru. Dalam kapasitas orang-orang ini, mereka dapat dengan mudah mendapatkan dukungan dari para dewa iblis, sehingga melancarkan perang melawan para dewa Kunlun, bahkan selama beberapa dari mereka masih hidup, bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan memiliki iblis untuk menggunakan mereka sebagai alasan untuk melancarkan pemberontakan. Dewa Kunlun dan dewa iblis, bahkan jika mereka ingin bergabung,
akan ada pertumpahan darah besar. Itu pasti, kali ini domain Dewa Iblis akan mengalir menjadi sungai. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun, ini juga suatu keharusan. Membunuh hari ini adalah untuk membunuh lebih sedikit di masa depan. Titik 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 titik. Jangan, Wu Wu bukanlah orang yang berdarah dingin, bahkan jika dia benar-benar mengatakan bahwa selama dia atau dia ingin memiliki banyak istri dan anak, tetapi orang-orang ini menemaninya selama ratusan ribu tahun, bagaimana mungkin tidak ada perasaan? Pada saat ini, mereka semua dibunuh oleh Ye Xuan di depannya, dan Wu Wu sudah gila. Aku ingin kau mati, aku ingin menghancurkanmu. Boom, tiba-tiba, Wu Wu berubah menjadi tubuh. Itu adalah naga hitam dengan perubahan yang berbeda. Tubuh kalajengking hitam ini, meskipun merupakan naga hitam, memiliki sepasang sayap, dan tanduk naga itu bukan sepasang, melainkan 6 pasang. Di tubuhnya, hitam dan hitam, memantulkan sisik hitam cahaya ini, menunjukkan pertahanannya yang kuat. Bunuh dia, Ye Xuan juga mengeluarkan perintah. Kekuatan Wu Wu telah melampaui beberapa harapan. Raungan. Segera setelah transformasi Wu Wu sebagai tubuh, raungan mengerikan dikeluarkan. Suara gemuruh itu tampaknya memiliki semacam kemampuan yang menarik, dan kekuatannya begitu besar sehingga akan meniup orang-orang bolak-balik berulang kali. Itu seperti malapetaka. Di langit, spiral retakan terus muncul. Di tanah, seluruh istana dewa-dewa lenyap dalam belenggu ini. Dapat dikatakan bahwa jika larangan tidak diatur, saya khawatir kota ini akan hancur oleh hantaman. Ini adalah kekuatan dewa dan kekuatan teror. Pada titik ini, Ye Xuan tidak bisa tidak khawatir, 3 orang di bulan yang terpencil, benar-benar dapat memenangkan tamparan ini. Kekuatan Wuqiang sangat mengerikan. Kekuatan yang mengerikan, 3 orang di bulan terpencil, dapatkah Anda mengatasinya? Namun, pada saat ini, harapan semua orang hanya dapat disematkan pada ketiga pria itu. Jangan katakan Ye Xuan, bahkan mereka yang kuat di para dewa, tidak dapat membantu setengah poin saat ini. Bagaimanapun, kekuatan Wu Wu ini terlalu kuat. Kalian semua harus mati. Aku ingin seluruh umat manusia kalian dikuburkan bersama orang-orangku. Suara teror terdengar. Setelah Wu Wu menjadi tubuh, suara itu muncul lebih besar. Tiba-tiba, 3 orang yang tergabung dalam bulan terpencil itu berteriak kepada Ye Xuan yang masih hidup, "Hormatilah para malaikat. Mohon gunakan darahmu untuk membangun susunan transmisi dan panggillah Tuhan Dewa untuk datang." Ye Xuan, darahku. Ye Xuan tidak enggan untuk membiarkan darah ini, yang disebut penggunaan darah untuk membangun susunan transmisi, bukan untuk mengatakan bahwa benar-benar perlu menggunakan semua darah untuk menggambarkan, tetapi hanya perlu darah sebagai pengantar. Namun, yang Ye Xuan tahu adalah bahwa perlu untuk membangun susunan transmisi dengan darah dan membiarkan orang lain mentransmisikannya. Itu memerlukan induksi denyut darah khusus atau kondisi khusus lainnya. Ye Xuan tidak tahu kapan dan kapan dia memiliki kemampuan sensorik seperti itu. Ketika saya mendengar pertanyaan Ye Xuan, kombinasi dari pikiran 3 orang. Di bulan mendesak, jangan ragu untuk menjadi malaikat, jangan ragu, dan para dewa terlalu kuat, dan ada berkah dewa yang unik bagi para dewa. Genggaman itu sama sekali bukan lawan, hanya Tuhan yang bisa turun tangan, dan kita bisa menang. Hati Ye Xuan sangat ragu, tetapi karena kombinasi dari 3 pikiran bulan terpencil telah dikatakan, pasti ada beberapa kebenaran di dalamnya. Sulit untuk dilakukan. Larangan macam apa yang ditetapkan pada tubuh. Namun, saya tidak memiliki sedikit pun kelainan, dan bahkan sistem tidak menyadarinya. Apa yang terjadi ini? Ye Xuan mengatur metode susunan di satu sisi, dan dia bingung. Pada saat ini, Wu Wu telah meluncurkan serangan. Dapat dikatakan bahwa kombinasi bulan dan bulan yang kuat berusia 3 tahun sebenarnya ditekan. Jika bukan Trinitas yang memiliki banyak kekuatan magis khusus, memang benar bahwa itu tidak diberikan kepada 3 orang. Senjata sihir khusus, saya khawatir mereka bertiga tidak dapat bertahan. Dengan keraguan, Ye Xuan akhirnya mengatur formasi. Setelah pengaturan susunan selesai, tetapi Ye Xuan tidak perlu memulai sama sekali. Itu sudah bersinar, dan Ye Xuan tahu ini adalah situasi yang sudah dirasakan Qiming di sini. Cahaya bersinar, tetapi ini adalah ekspresi yang mencakup 2 dewa. Saya khawatir, dan hanya yang kuat seperti ini yang mudah dilakukan. Setelah beberapa saat, Ni Yijing telah muncul dalam susunan transmisi. Lihat Tuhan, Tuhan, semua orang berjongkok,
dan perhitungannya adalah mereka yang terluka, dan orang-orang yang meminum udang telah jatuh. Hanya Yesuan yang berdiri. Itu bukan kekasaran Yesuan, tetapi dia menemukan bahwa ada kekuatan misterius yang mengelilinginya, sehingga dia tidak bisa terus berjalan. Kamu terluka. Tanpa diduga, kalimat pertama setelah kemunculan Qiming bukanlah menanyakan situasi medan perang, dan bahkan tidak melihat pertempuran di sisi lain pertempuran, tetapi malah menanyakan tentang cedera Yesuan. Terima kasih Tuhan atas perhatian Tuhan, dan menteri tidak serius. Yesuan menjawab bahwa jawabannya dapat dikatakan tidak ada kesalahan, tetapi wajahnya tidak menyenangkan. Di masa depan, kamu dan aku tidak perlu begitu terpecah. Kamu menungguku di sini. Aku pertama-tama menyingkirkan naga itu. Petik 2. Yesuan masih tidak dapat mengerti pada saat ini, apa yang terjadi, bagaimana rasanya, apakah itu seperti seseorang. Ketika saya berada dalam bayang-bayang, saya menghilang secara langsung. Ketika saya muncul lagi, saya datang ke Wu. Itu kamu, dewa para dewa Kunlun, beraninya kamu datang ke dewa iblis, apakah kamu tidak takut untuk menghukum? Hukuman. Hukuman apa? Yesuan tidak dapat dimengerti dan tiba-tiba teringat sebuah fakta, yaitu tidak peduli seberapa sengitnya perang antara kedua dewa itu, para dewa dari kedua dewa itu tidak akan pernah melangkah ke wilayah pihak lain, paling-paling, itu adalah bertemu di medan perang dewa-dewa. Jika sebelumnya, situasi ini tidak akan menimbulkan keraguan. Namun, ketika saya mendengar kata hukuman yang diucapkan oleh Wu, itu harus mengingatkan. Kekuatan apa yang dapat menghukum dewa? Dan hanya karena dewa telah meninggalkan wilayahnya sendiri dan datang ke dewa-dewa lain, dia akan dihukum. Masalah ini, bagaimanapun, sangat aneh. Melihat Wu, tidak ada kesedihan dan kegembiraan di wajahnya, tetapi dia berkata, kamu menyakitinya, aku datang, aku tidak akan dihukum. Apa? Dia rekanmu? Tidak mungkin, kekuatannya sangat rendah, bagaimana mungkin? Dan, datang sendiri, tidak mungkin. Wu tiba-tiba melirik Yesuan, tetapi membuat Yesuan semakin bingung. Kedua dewa mengatakan sesuatu, apa hubungannya dengan dia? Ini canggung, akhir yang baik, apa yang kamu lakukan sendiri? Baiklah, sudah waktunya untuk mengakhiri. Di masa depan, wilayah dewa iblis akan berada di bawah kekuasaan Kunlun. Disertai kalimat ini, saya hanya melihat sekilas tangan, Qiyumi, Mi, dan 3 bulan-bulan terpencil, bahkan menghilang pada saat yang sama. Yesuan mengerti bahwa mereka memasuki ruang yang berbeda, atau rahasia khusus untuk bertarung. Karena bertarung di sini, kekuatan kedua dewa begitu mengerikan sehingga pasti akan mengarah pada kehidupan. Saya khawatir mereka tidak akan pergi, dan makhluk-makhluk di dewa-dewa para dewa iblis akan dihancurkan setidaknya dalam 1000. Akibat dari pertempuran antara kedua dewa bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang-orang biasa. Tuan Malaikat, apa yang harus kita lakukan? Melihat bahwa Mizaichi sekali lagi pergi, yang kuat hanya dapat bertanya lagi kepada Yesuan, menunggu pengaturan Yesuan. Yesuan memikirkannya, dan kemudian berkata, pergilah, buka medan perang dewa utama di aula utama para dewa iblis. Sesuai dengan rencana semula, dengan kecepatan tercepat, bayar keteguhan seluruh domain dewa iblis. Ya, orang-orang kuat mendapat perintah, dan mereka segera datang ke susunan transfer. Ketika Yesuan datang dengan orang-orang kuat ini, para dewa Kunlun sedang bersiap, dan tentara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, menunggu saat ini. Begitu mereka memenangkan para dewa iblis, maka yang kuat, mereka akan memimpin prajurit mereka masing-masing untuk membersihkan seluruh wilayah dewa iblis. Menurut instruksi Yesuan, mereka akan menyelamatkan semua dewa teran, dan pada saat yang sama, mereka akan membunuh semua perlawanan. Tanpa perintah dari dewa-dewa, wilayah dewa iblis dapat dikatakan hanya dimakan oleh para dewa Kunlun dalam suatu situasi. Yesuan sendiri, tetapi di bawah perwalian ratusan orang kuat, tinggal di istana utama para dewa, menunggu kembalinya keramaian dan hiruk-pikuk, dan pada saat yang sama, memimpin situasi secara keseluruhan. Seorang prajurit elit terus-menerus dikirim, dan begitu dia datang, dia akan segera dikirim. Kali ini, para dewa Kunlun dikirim, itu adalah 300 miliar prajurit penuh. 300 miliar prajurit ini adalah kekuatan untuk membayar seluruh wilayah dewa iblis. Tentu saja, setelah penyelesaian selesai, selain meninggalkan 10 miliar untuk tinggal, sisanya akan kembali ke wilayah Kunlun. Tanpa perintah Wu,
dan karena 8 Dewa Agung semuanya akan dimusnahkan, dapat dikatakan bahwa domain Dewa Iblis bahkan tidak memiliki perlawanan yang layak. Bahkan selama seluruh perang, para Dewa Iblis tidak memadatkan pasukan lebih dari 1 miliar orang. Tembok kota hancur, dan rahasia dihancurkan dan kelompok-kelompok yang keras kepala dimusnahkan. Perang berlangsung selama 30 tahun. 30 tahun kemudian, seluruh domain Dewa Iblis dianggap pada dasarnya tenang. Yan Ming tidak pernah kembali, Ye Xuan, tetapi dia hanya dapat mengelola 2 dewa untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia sekarang adalah 2 orang paling berharga di domain tersebut. Tianlong cukup beruntung untuk hidup. Dalam 30 tahun terakhir, dia membawa orang-orangnya sendiri untuk bertarung dan bekerja sama dengan tindakan Ye Xuan. Karena Tianhu telah disegel oleh Ye Xuan sebagai Dewa Iblis baru. Ini 100 tahun. Sebenarnya, Ye Xuan tidak mau menunggu seperti ini. Selama 100 tahun, bagi Ye Xuan, itu benar-benar butuh penundaan yang lama. Pada hari ini, Ye Xuan sedang bekerja di aula utama, tetapi dia mendengar suara keras dari luar. Ye Xuan bergegas keluar, tetapi melihat bahwa mayat Wu Wu benar-benar jatuh di luar aula. Ternyata Yuming dan Wu Wu benar-benar memasuki lingkungan rahasia khusus. Mereka hanya bertarung selama 3 hari di dunia rahasia, tetapi daratan para dewa telah berlalu 100 tahun. Ye Xuan langsung mengumpulkan tubuh Yan Wu, karena dia tahu bahwa sejak mayat itu dibuang oleh mayat, itu telah membuktikan bahwa Kalajengking tidak tertarik pada tubuh Kalajengking. Setelah 100 tahun tertunda, ranah Ye Xuan bahkan tidak memiliki sedikit pun peningkatan. Tubuh Kalajengking ini, Ye Xuan tidak akan sopan. Kembali dari hiruk-pikuk, Ye Xuan secara alami menyerahkan otoritas para dewa. Dalam 100 tahun terakhir, hal yang paling umum yang dilakukan Ye Xuan adalah menyelidiki keberadaan jatuhnya. Itu juga 9 putra dari domain Dewa Iblis. Namun, hanya ada satu hasil, yaitu, jatuhnya tidak berada di domain Dewa Iblis. Ada 3 tempat yang mungkin. Yang pertama adalah leluhur domain Dewa Iblis. Yang kedua adalah misteri yang disebut Gua Hantu. Yang ketiga adalah Tanah Legenda. Ketika dia kembali, Ye Xuan menyerahkan haknya dan meninggalkan istana utama para Dewa Iblis tanpa ragu-ragu. Dalam 100 tahun terakhir, Ye Xuan perlu bertanggung jawab atas 2 miliar jiwa dewa, jadi tidak pergi mencari jatuhnya. Tetapi sekarang setelah meditasi telah kembali, maka Ye Xuan secara alami akan melakukan hal sendiri. Yan Ming tidak menghalangi Ye Xuan, bahkan tidak bertanya. Namun, token identitas malaikat kehormatan Ye Xuan belum diambil. Ye Xuan tidak bisa mengatur sebanyak itu, bagaimanapun, dia akan kembali, lalu dia bisa pergi. Faktanya, dalam 100 tahun terakhir, Ye Xuan ingin pergi beberapa kali. Dan sekarang, akhirnya adalah kesempatan itu. Tujuan pertama Ye Xuan adalah leluhur dari domain Dewa Iblis. Tanah leluhur ini cukup istimewa. Itu adalah tanah suci domain Dewa Iblis. Selain itu, siapapun yang merupakan domain Dewa Iblis dapat masuk sesuka hati. Dikatakan bahwa orang-orang kuat berkumpul, tetapi mereka hanya bertanya kepada dunia luar. Pada awalnya, Ye Xuan hanya mengirim yang kuat untuk menutup tanah leluhur, dan tidak terburu-buru mengirim pasukan. Setelah meninggalkan istana utama dewa, Ye Xuan tidak ragu lagi. Awalnya dia dipandang oleh 2 dewa, dan tidak ada bahaya, jadi dia tidak melahap mayat-mayat itu. Tapi sekarang, Ye Xuan tidak akan menunggu lebih lama lagi. Ini adalah tubuh dari 2 dewa superior, dan kejutan macam apa yang bisa mereka bawa ke Ye Xuan dengan Qiang Huan mereka. Ye Xuan berpikir dalam hati, pada saat yang sama, sudah mulai menelan. Ye Xuan sedang menelan mayat ribuan hutan belantara saat ini. Adapun cincin Qiang Kun, itu belum ditelan. Hei, perintah sistem, tuan rumah menerobos, arus, 9 produk dan seterusnya. Peningkatan gila, kecepatan peningkatan ini benar-benar di luar imajinasi Ye Xuan, tetapi itu sesuai dengan harapan Ye Xuan. Bagaimanapun, dia ditelan oleh dewa superior. Kembalilah, kali ini, melahap tubuh Dewa Iblis. Ye Xuan mengikuti gelombang dan langsung menelan tubuh Wu Wu. Dan tips sistem, seperti janji temu. Hei, sistem meminta, tuan rumah menerobos, 9 produk saat ini ada di tengah dewa. 9 level naik, itu adalah tubuh dewa, dan kecepatan peningkatan ini mengerikan. Selain itu, Ye Xuan bahkan berpikir bahwa ada batas untuk peningkatan. Jika tidak,
dikatakan bahwa tubuh dua dewa superior mungkin tidak akan ditelan. Yesuan mungkin bergegas ke istana kekaisaran berikutnya. Namun, adalah mungkin untuk menerobos ke 9 dewa terperinci dalam satu napas, dan Yesuan telah bertemu. Bagaimanapun, di tangannya, ada dua sumber daya cincin Qiankun yang tidak ditelan. Namun, pada titik ini, perintah sistem telah berbunyi. Hei, sistem meminta tuan rumah untuk melahap mayat domain dewa-dewa iblis, dapatkan atribut khusus, berkat domain dewa. Berkat domain dewa, atribut khusus yang unik bagi para dewa, dapat memberkati lalu lintas udara para dewa. Jika setiap orang di domain dewa percaya pada Tuhan, Anda juga dapat membuka kepercayaan khusus. Alis Yesuan sedikit berkerut, berkat transportasi udara. Para dewa, tidak mengherankan jika Wu benar-benar memiliki kekuatan yang demikian dahsyat. Sangat disayangkan bahwa Yesuan tidak begitu sempurna karena ia telah menelan berkah transportasi udara suci yang telah diperolehnya. Tidak mungkin untuk mengatakan hal lain. Tidak mungkin untuk percaya pada dewa-dewa iblis. Ini tidak mungkin. Yang disebut kultivasi kepercayaan, tidak dengan Yesuan. Bahkan, dalam hati Yesuan, saya juga percaya bahwa dikhawatirkan bahwa apa yang disebut berkat transportasi gas domain dewa ini agak mirip dengan ruang melahap Yesuan sendiri. Namun, itu telah berkembang pesat. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli apakah itu 1000 atau liar, itu bukan pembunuhan Yesuan. Kalau tidak, saya khawatir saya bisa mendapatkan hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Yesuan tidak begitu serakah, dapat meningkatkan begitu banyak level. Yesuan telah bertemu. Sistem, klasifikasikan sumber daya di antara dua jenius, pilih yang berguna, tidak berguna saya melahap. Yesuan, apakah ini ritme untuk terus meningkatkan alam? Dia telah dipromosikan ke Dewa 9 detail dalam satu napas. Kecepatan peningkatan yang mengerikan seperti itu telah membuat banyak orang tak terbayangkan. Benarkah Yesuan akan terus mengingatkan alam kegagalan? Hei, sumber daya berhasil diklasifikasikan, selamat kepada tuan rumah, dan 3 harta karun sumber daya. Hargai sumber daya, apa ini? Bukan hal yang sederhana untuk dapat memotivasi sistem, tetapi Yesuan masih sangat ingin tahu. Apa itu? Dapat diminta oleh sistem saja, dan masih menghargai sumber daya. Yesuan membuka cincin itu dan segera memeriksanya. Tidak ada penemuan, yang dicantumkan oleh sistem saja, adalah dan, labu, kipas. Sistem, deteksi ketiga hal ini, tahan dan lihat, itu adalah hal-hal suci. Yesuan memberitahu sistem bahwa setelah beberapa saat, perintah sistem akan berdering. Hei, perintah sistem, tentukan targetnya, telur naga yang tidak diketahui. Telur naga yang tidak diketahui. Dengan kata lain, sistem hanya dapat mendeteksi bahwa telur ini adalah telur naga, tetapi apa itu telur naga, tetapi saya tidak tahu. Hei, sistem menyarankan bahwa tuan rumah hanya dapat menetaskan telur naga ini dengan nilai keyakinan dan menanamkan kekuatan atau kekuatan hukum. Apakah perlu menetaskan dengan nilai-nilai iman, kekuatan ilahi, dan hukum? Apakah telur naga ini benar-benar menakjubkan? Selain itu, naga macam apa dia? Tidak bisakah itu dilakukan? Mungkinkah putra-putra Wu tidak dibuat? Yesuan melahirkan keraguan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak dapat menjawab sama sekali karena tidak ada yang bisa menjawabnya. Melempar telur naga ini ke samping, Yesuan sekarang tidak punya waktu untuk menetas. Yesuan segera mengeluarkan item lain, labu, setidaknya, terlihat seperti labu. Hei, sistem meminta, target yang ditentukan adalah item identifikasi khusus, dan memiliki benda ini adalah perintahnya. Perintah dibuat, apa ini lagi? Yesuan sangat bingung. Apakah kerekan ini hanya satu kegunaan, yang digunakan untuk membuktikan identitas? Sistem, apa gunanya labu ini? Hei, sistem meminta bahwa kerekan ini adalah kerekan komunikasi. Melalui kerekan ini, tuan rumah dapat berkomunikasi dengan perintah lain, atau dapat menyelidiki beberapa hal. Barang apa, menyelidiki sesuatu, menghubungi perintah lain. Yesuan dengan santai bermain dengan labu ini, tetapi tidak tahu cara menggunakannya. Tampaknya benda ini hanya dapat dibuang seperti telur naga. Pada akhirnya, Yesuan akhirnya mengambil masing-masing kipas, tetapi dalam hatinya, dia berpikir bahwa ada dua benda aneh, dan Yesuan tidak dapat menggunakannya. Dia tidak mempercayainya, yang terakhir juga. Sistem, lalu benda ini, apa gunanya? Hei,
Sistem meminta, menentukan target, dan kipas Wukun Wuji. Kipas ini berisi rahasia independen. Kipas, memasang rahasia. Yesuan memutar ulang dan memainkan kipas Qiankun Wuji ini, tetapi hatinya terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Di dunia rahasia, Yesuan telah pergi ke banyak tempat, dan telah melihat banyak hal, tetapi jangan katakan bahwa saya telah melihatnya. Saya belum pernah mendengarnya. Kipas adalah benda rahasia. Anda harus tahu bahwa karena disebut misteri, ruang internal secara alami sangat besar, dan pasti ada kehidupan di dalamnya. Namun, ada rahasia di dalam kipas. Bagaimanapun, Yesuan tidak dapat memahami misteri itu. Setiap saat, dia melambaikan rahasianya. Yesuan bahkan melahirkan ide yang konyol. Dia melambaikan tangannya begitu banyak. Apakah itu sudah di tengah-tengah perubahan misterius? Tentu saja, Yesuan hanya memikirkannya. Kipas Qiankun Wuji ini cukup menarik. Demikian pula, cukup mudah bagi Yesuan untuk dipahami. Pada saat yang sama, Yesuan juga berpikir bahwa orang kuat macam apa yang dapat menempa kipas seperti itu. Kipas, rahasia, bermainlah dengan dunia. Perasaan ini membuat Yesuan merasa cukup baru. 3 item dihitung. Namun, dalam hati Yesuan, saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi dia berpikir lama dan tidak menemukan apa yang salah. Dalam keputusasaan, Yesuan akhirnya pergi ke tanah leluhur. Jika Anda tidak mengerti, maka jangan menunggu saat itu, tunggu saatnya tiba, maka semua keraguan akan kembali dengan sendirinya. Apakah itu telur naga yang tidak diketahui, atau kipas Qiankun Wuji di tangan Yesuan, atau perintah labu? Suatu hari, Yesuan dapat sepenuhnya mengerti. Mengenai saat ini, penting untuk mencari kejatuhannya. Meskipun tanah leluhur ditutup oleh Yesuan, Yesuan ingin masuk, tentu saja tidak ada yang akan menghalanginya. Jadi pada saat ini, Yesuan telah memasuki lingkungan leluhur. Tanah leluhur pertama, ini juga merupakan lingkungan rahasia. Dalam keadaan normal, ini disebut lingkungan leluhur. Namun, lingkungan leluhur ini bukan untuk siapapun yang ingin datang. Sebelum penaklukan para dewa iblis di Kunlun, itu adalah tempat berkumpulnya para jenius, dan itu juga merupakan tempat di mana banyak orang kuat datang untuk mencari peluang. Setelah para dewa Kunlun menaklukkan para dewa iblis, pada kenyataannya, ini juga terjadi, dan lebih brutal dari sebelumnya. Karena keberadaannya yang istimewa, lingkungan leluhur tidak memiliki aturan sama sekali, bahkan jika jenius dari jenius yang sekarang dominan memasukinya. Jika terdegradasi, itu tidak asing bagi yang lain. Selain itu, ada banyak binatang buas leluhur di lingkungan leluhur, yang dapat dikatakan sangat berbahaya. Pada saat ini, Yesuan bergerak maju dengan hati-hati, tetapi ketika dia memasuki lingkungan leluhur, dia hanya memiliki separuh waktu, dan dia bertemu dengan binatang buas leluhur pertama. Lingkungan leluhur itu istimewa dan sangat mudah untuk menciptakan binatang leluhur semacam ini. Yesuan memandang leluhur yang kembali di depannya, tetapi entah mengapa terkejut. Ini adalah binatang seperti harimau. Jika berada di daratan para dewa, maka ia harus disebut harimau guntur sayap terbang. Binatang buas semacam ini Yesuan telah melihatnya, kekuatannya tidak untuk sementara waktu, tetapi volumenya umumnya setinggi satu orang. Namun, di lingkungan leluhur ini, harimau guntur sayap terbang ini memiliki tinggi 5 atau 6 orang. Tampaknya semua binatang buas dan semua tanaman di lingkungan leluhur ini telah berlipat ganda berkali-kali lipat karena kekuatan kembali ke leluhur. Tidak hanya harimau guntur sayap terbang, tetapi bahkan rumput kecil, telah menjadi sangat besar. Selain itu, agresivitas mereka sangat kuat, karena binatang leluhur ini telah kembali ke asal-usulnya, dan hanya ada darah yang kejam dalam roh. Jadi pada saat ini, harimau guntur sayap terbang, benar-benar melihat Yesuan, dan segera menyerangnya apa yang dimaksud dengan kembali ke alam binatang. Yang disebut kembali ke alam leluhur adalah kasus di mana binatang suci tertentu mengalami evolusi terbalik dengan dipengaruhi oleh kekuatan tertentu. Selain dapat berkultivasi, kembalinya alam binatang juga merupakan hal yang sangat diperlukan untuk evolusinya sendiri. Bagi binatang dan binatang, kekuatan magis para dewa dan kekuatan supranatural adalah keterampilan terbaik yang mereka miliki. Namun, fenomena kembalinya alam leluhur dapat dikatakan sangat sulit dilihat di daratan para dewa. Lagi pula, di alam para dewa, kembalinya alam binatang kepada para leluhur umumnya akan dianggap sebagai kejeniusan. Sayangnya, di lingkungan leluhur, itu adalah hal yang paling normal.
Namun, kembalinya alam leluhur dari dunia leluhur agak berbeda dari kembalinya alam leluhur dari daratan para dewa. Karena kembalinya alam leluhur di dunia leluhur, kecerdasannya juga menurun. Reinkarnasi kejeniusan alam dewa dan binatang di daratan para dewa hanya untuk meningkatkan kekuatan dan tidak menurunkan kecerdasannya. Jadi mungkin itu karena perubahan lingkungan khusus di sini. Harimau guntur bersayap terbang, menyerang Yesuan saat ini, di antara gerakannya, samar-samar dengan suara angin dan guntur, kekuatan yang dahsyat, meledak dalam sekejap. Boom! Yesuan tentu saja tidak dapat membuat harimau guntur bersayap terbang ini berhasil, jadi ketika harimau guntur bersayap terbang hendak memukulnya, mereka telah melarikan diri dengan teleportasi yang tak terbatas. Namun, Yesuan tidak bersembunyi, tetapi posisi dia berdiri, dapat menjadi pengingat yang menyedihkan. Sebuah ledakan, gunung dan batu terciprat, bunga dan pohon yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur, dan beberapa binatang buas yang lebih lemah yang berdekatan terbunuh oleh akibat serangan ini. Alis Yesuan sedikit berkerut, harimau guntur bersayap terbang ini, kekuatannya luar biasa. Megatron, keluar. Yesuan tidak menunda-nunda, dan Megatron telah dilepaskan di antara ombak. Megatron segera berubah menjadi pedang ajaib, dan pada saat yang sama, pedang itu juga terbang bersama. Dua pedang kalajengking melilit harimau guntur terbang dan terus terbang. Hei! Harimau guntur bersayap terbang menjerit dan bahkan mencoba merentangkan kaki depannya untuk menerbangkan pedang kalajengking. Yang mengejutkan Yesuan adalah bahwa kaki depan Thunder Tiger bersayap terbang mengenai pedang, tetapi tidak mengalami kerusakan apapun. Anda harus tahu bahwa kekuatan pedang suci bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh sayap terbang harimau. Sistem, untuk mendeteksi kekuatan Thunder Tiger bersayap terbang, saya ingin melihat, apakah dia dapat menahan ketajaman pedang. Hei, sistem meminta, tentukan target, dewa yang lebih rendah, bakat, cakar para dewa. Cakar para dewa dan guntur berisi metode serangan yang kuat dari kekuatan para dewa dan guntur. Setiap serangan akan memicu serangan para dewa. Selain itu, cakar para dewa dan guntur berisi hukum yang sangat kuat dari hukum guntur, dan ketika mereka menyerang, mereka akan memaksakan kekuatan hukum. Hei, sistem meminta, mendeteksi Thunder Tiger bersayap terbang, kembali ke sihir khusus leluhur, Thunder Tiger, tuan rumah harap perhatikan. Sebenarnya memicu tips sistem, itu hanya binatang buas para dewa dan dewa di daerah itu. Anda harus tahu bahwa Yesuan adalah dewa berukuran sedang. Sulit dilakukan. Kekuatan sihir khusus apa yang dapat mengancam Yesuan? Yesuan tidak menembak lagi, karena ada tembakan Megatron di jantung Yesuan, yang cukup untuk membunuh Thunder Tiger bersayap terbang ini. Namun, pertempuran berikutnya berada di luar dugaan Yesuan, dan Yesuan akhirnya tahu bahwa kekuatan magis khusus dari Thunder Tiger bersayap terbang ini istimewa. Pada saat ini, saya melihat dua pedang suci terus-menerus meluncurkan serangan, dan terlebih lagi, diluncurkan dengan 10.000 sebagai serangan. Pedang langit, hampir seluruhnya dikelilingi oleh Thunder Tiger bersayap terbang. Secara logis, Thunder Tiger bersayap terbang, kali ini takut tidak dapat melarikan diri. Tetapi biarkan daun memikirkannya, Thunder Tiger bersayap terbang benar-benar meledak dari sekelompok sinar petir yang bersinar, dan kemudian dengan cepat berjalan ke samping, kecepatannya tidak kurang dari teleportasi. Selain itu, yang paling penting adalah saat dia bergerak, akan ada sambaran petir terus-menerus ke arah yang tidak sadar. Ini adalah kekuatan magis, Thunder Tiger. Thunder Tiger yang baik, bahkan sangat kuat. Yesuan mengerutkan kening dan melihat semuanya. Thunder Tiger, Yesuan telah melihatnya, dan ternyata itu adalah area yang tidak sempurna. Medan yang tidak sempurna bukanlah semi-domain. Medan yang tidak sempurna ini sebenarnya adalah medan yang sudah matang. Namun, tidak seperti medan biasa, medan Thunder Tiger ini kehilangan banyak hal. Di medan umum, bahkan di medan atribut tunggal, ada sejumlah kecil aturan lain yang harus dilakukan dengannya, karena hanya dengan cara ini medan akan lebih sempurna. Selain itu, kekuatan-kekuatan ini tidak perlu dikuasai sama sekali, tetapi terbentuk secara alami ketika medan diterapkan. Namun, hanya ada satu jenis kekuatan di medan Flying Wings yang tidak sempurna. Kekuatan para dewa. Kekuatan Shenlei yang kuat itu langsung dikelilingi oleh Thunder Tiger sayap terbang, dan mereka tidak meninggalkan Thunder Tiger sayap terbang sejauh setengah meter. Melihat ke belakang dari luar, saya bahkan berpikir bahwa harimau guntur bersayap terbang ini mengenakan baju besi Lei Guang.
Setiap kali harimau guntur terbang, tidak peduli apapun aksinya, guntur akan menyertai, atau bertahan, atau menyerang. Harimau guntur bersayap terbang ini, tidak akan ada keraguan sama sekali. Ini adalah harimau guntur, kekuatan medan yang tidak sempurna. Saya harus mengakui bahwa kekuatan murni dapat meledak dari kekuatan yang kuat. Tetapi hati Yesuan jernih, dan situasi ini tidak dapat bertahan terlalu lama. Megatron, berikan aku serangan. Yesuan masih belum melakukannya, tetapi dia harus melihatnya. Harimau guntur bersayap terbang ini, masih dapat memainkan trik apa. Namun, memasuki lingkungan leluhur, binatang buas pertama yang ditemui adalah dewa yang lebih rendah, yang membuat Yesuan cukup terkejut. Jangan lihat Yesuan ketika dia menyerang para dewa iblis, dan memobilisasi puluhan ribu dewa. Tetapi itu adalah kekuatan sepertiga dari seluruh wilayah Kunlun. Dengan kata lain, berapa banyak dewa dan orang kuat yang ada di seluruh wilayah Kunlun? Saya khawatir itu hanya 10 atau 20 ribu. Wilayah Kunlun, 3 juta wilayah, hanya masalah penghormatan dewa, rata-rata, bahkan dalam ratusan ribu keadaan akan memiliki penghormatan dewa. Suatu wilayah, belum lagi lebih, setidaknya 10 juta orang harus memilikinya. Lalu, dewa-dewa yang satu ini, berapa banyak orang yang akan memiliki kejeniusan? Jika tidak dihitung, itu akan baik-baik saja. Berdasarkan perhitungan ini, kita akan tahu betapa sulitnya untuk berkultivasi ke wilayah ilahi. Namun, sekarang di depan Yesuan, di lingkungan leluhur ini, itu sebenarnya adalah binatang buas acak, dan ia memiliki kultivasi penghormatan dewa, bagaimana membuat Yesuan tidak terkejut. Megatron dan pedang-pedang masih terus-menerus meluncurkan serangan dan kekuatan penghancur yang kuat untuk menghancurkan daerah ini. Namun, Yesuan tidak melakukan apa-apa sama sekali, tetapi diam-diam mengamati bahwa karena ada sejumlah besar leluhur yang kembali di lingkungan leluhur ini, Yesuan perlu memahami karakteristik leluhur ini. Hanya dengan cara ini, Yesuan dapat menyelesaikan rencananya dengan lebih baik. Akhirnya, Yesuan mendapatkan semua hasil yang diinginkannya, dan dengan lambaian tangannya, pedang itu dikembalikan ke tangan Yesuan, dan Yesuan harus melakukannya sendiri. Hei binatang, mati. Yesuan berteriak. Pedang suci itu tiba-tiba meletus dengan serangan yang dahsyat. Hancurkan para dewa. Boom! Itu seperti malapetaka, dan seberkas cahaya menyambar, dan menghantam sayap Thunder Tiger dalam sekejap. Booming! Bagaimana Thunder Tiger bersayap dan Thunder Tiger bisa sekuat itu, dan bagaimana mereka bisa menjadi lawan Yesuan? Yesuan, dia lebih dari sekadar alam besar. Karena itu, ketika Yesuan ingin membunuhnya, itu hanyalah pedang. Di atas bumi, ada ngarai yang sangat besar, yang merupakan jejak sayap terbang ketika harimau itu dihantam oleh Yesuan. Paku pedang, bahkan jika Thunder Tiger bersayap terbang ini adalah leluhur yang kembali, memiliki kekuatan magis khusus. Bagaimana mungkin, dalam menghadapi kekuatan absolut, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan? Yesuan terus bergerak maju. Sepanjang jalan, saya juga menemui banyak binatang buas misterius. Binatang-binatang ini semuanya adalah binatang leluhur. Kecerdasannya sangat mengkhawatirkan, meskipun kekuatannya lebih tinggi dari dunia luar, itu tidak berguna tanpa kecerdasan. Tentu saja, Yesuan tahu dengan jelas bahwa apa yang telah ditemuinya sekarang hanyalah binatang buas yang paling pinggiran dari lingkungan leluhur ini. Binatang buas yang benar-benar kuat tidak akan pernah bisa berkeliaran. Di antara lingkungan leluhur, ada 10 gua dan 4 gua. Yang disebut 10 virtual, agak mirip dengan keluarga para dewa di daratan, tetapi bukan sekelompok orang, tetapi terdiri dari kelompok multi-etnis. Keempat gua agak mirip dengan sekolah, keberadaan Zongmen. Jika putra suci dunia luar mencapai tingkat tertentu, maka ia akan memiliki kesempatan untuk belajar di keempat gua ini. Selain 10 gua suci, ada juga beberapa suku yang tersebar, tetapi di dunia leluhur, mereka disebut solusi. Tentu saja, di mata Yesuan, yang disebut solusi adalah makna desa. Lingkungan leluhur, ini setara dengan keberadaan khusus yang melekat pada domain dewa iblis. Tetapi karena sifatnya yang istimewa, di sini, domain dewa iblis bukan hanya dewa para dewa di dalamnya. Oleh karena itu, lingkungan leluhur lebih tinggi dari domain dewa iblis. Di daratan para dewa, ada banyak dewa seperti dewa iblis, dan para dewa yang diperintah oleh binatang buas. Yesuan tidak tahu, tetapi Yesuan tahu bahwa di antara para leluhur, ada ribuan dewa di bawah kekuasaan para dewa,
kaisar menunggu untuk berkultivasi di dalam. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil teran di lingkungan leluhur. Meskipun di dunia leluhur, teran juga dipandang rendah, tetapi tidak diperbudak seperti di luar. Sangat disayangkan bahwa sebagian besar dewa yang diperintah oleh binatang buas akan menindas umat manusia. Oleh karena itu, jumlah ras manusia di dunia leluhur sangat kecil. Yesuan berbaris selama 3 hari dan melihat solusi pertama. Tidak banyak orang dalam solusi ini, dan ada ratusan orang yang menanam dewa dan ramuan mereka sendiri, berburu binatang buas, menemukan sumber daya untuk dibudidayakan, dan mereka juga bebas. Faktanya, hampir setiap solusi di lingkungan leluhur seperti ini. Namun, mereka masih harus melekat pada salah satu dari 10 gua. Jika tidak, akan sulit untuk bertahan hidup. Yesuan melihat spanduk solusi ke pintu, tetapi ada beberapa keraguan, karena bendera di atas ternyata adalah pena raksasa. Dapeng bukanlah binatang buas yang kuat. Akhirnya, seluruh domain dewa iblis, tidak ada orang kuat yang bermartabat seperti dewa. Namun, mengapa solusi ini didasarkan pada Peng? Dengan keraguan, Yesuan langsung masuk ke solusi ini. Tidak ada yang menghalangi Yesuan, tetapi banyak orang masih memiliki mata penasaran ketika mereka melihat Yesuan, orang asing. Orang yang lewat ini, dari mana asalmu, dan kemana tujuanmu? Pada saat ini, seorang lelaki tua datang ke Yesuan dan bertanya kepada Yesuan. Aku dari wilayah Dewa Iblis, aku harus pergi ke 4 gua untuk belajar. Sebenarnya, Yesuan tidak memiliki tujuan. Berita yang dia dapatkan hanyalah bahwa kejatuhan itu mungkin berada di lingkungan leluhur, tetapi dia tidak mengatakan di mana dia berada di tanah leluhur. Bagaimanapun, berita ini hanya spekulasi. Oh, itu awalnya dari tamu luar, datanglah dan datanglah, hari ini hanya pertemuan solusi kita, kamu sebaiknya tinggal, ayo pergi besok. Orang tua itu sangat antusias, dan Yesuan, tetapi juga perlu menanyakan beberapa berita, jadi tidak ada yang bisa dimaafkan. Mengikuti langkah lelaki tua itu menuju rumah besar dalam solusi ini, Yesuan menemukan bahwa sebagian besar solusinya adalah orang tua dan anak-anak, tetapi orang muda tidak melihatnya. Para pendahulu, saya tidak tahu mengapa saya tidak melihat orang muda. Haha, hari ini adalah festival alam liar yang telah kita selesaikan sekali dalam 100 tahun. Orang-orang muda pergi ke alam liar untuk menemukan tempat rahasia dan menikmatinya. Mungkin festival alam liar ini dapat membawa kehidupan baru bagi kita. Yesuan tampak aneh, dari kata-kata lelaki tua ini, Yesuan tampaknya mendengar bahwa adat istiadat solusi ini, tidak ada pernikahan, tetapi ke festival alam liar, mereka mencari orang yang bahagia di alam liar. Namun, ini adalah adat istiadat orang lain, dan Yesuan tidak memenuhi syarat untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Rumah besar itu dibangun dengan semacam kayu jiwa-jiwa. Meskipun disebut rumah besar, itu tidak terlalu besar. Pada saat ini, ada beberapa orang tua di rumah besar yang sedang mengukir sesuatu. Setelah Yesuan tiba, dia tertarik dengan benda-benda yang mereka ukir. Orang tua, apa yang kamu ukir di sini? Oh, kamu mengatakan hal-hal ini adalah hukum, dan kita menyelesaikannya dengan mengandalkan hal-hal ini untuk mencari nafkah. Hukum. Yesuan terkejut dan mengambil sebuah patung dari samping. Patung itu sangat aneh. Setidaknya, Yesuan tidak dapat melihat seperti apa patung itu. Berani bertanya, bagaimana ini harus digunakan? Yesuan bertanya dengan aneh kepada orang tua itu. Orang tua itu tidak menyembunyikan apapun untuk Yesuan. Dia menatap benda-benda di tangan Yesuan dan menjawab, kamu akan tahu saat kamu menyuntikkan kekuatan. Yesuan mengangguk, dan kemudian tidak ragu untuk menyuntikkan kekuatan ke dalamnya. Dalam sekejap, patung di antara mereka berubah menjadi hukum yang aneh, dan Yesuan dapat dengan jelas merasakan kekuatan hukum yang dahsyat. Penghormatan terhadap hukum ini setidaknya setara dengan kultivasi para dewa dan dewa di bawah 3 produk. Meskipun perlu untuk terus menyuntikkan kekuatan Yesuan untuk mempertahankannya, tetapi ini adalah hukum. Terlebih lagi, itu masih merupakan jenis hukum yang dapat digunakan tanpa batas. Anda harus tahu bahwa Yesuan juga memiliki banyak hukum dan peraturan. Darah abadinya dapat diintegrasikan ke dalam Fa. Namun, dalam bentuk patung, produksi hukum, ini masih membuat Yesuan agak tidak dapat diterima. Ini di luar imajinasi Yesuan. Bagaimana kita bisa memiliki hal yang aneh seperti itu?
Jika hukum ini mengalir ke daratan para dewa, maka ketakutan bahwa medan perang para dewa akan berubah. Bagaimanapun, kekuatan hukum ini terlalu kuat dan sombong, menyuntikkan kekuatan ilahi. Dapatkah Anda mengaktifkan serangan fase? Siapa yang telah melihatnya? Orang tua itu mungkin telah melihat keterkejutan Yesuan. Dia tersenyum dan berkata, "Anak muda, jika Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Saya dapat mencapai solusi Dapeng saya. Itu juga nasib Anda dan saya adalah solusi Dapeng. Tidak ada keterampilan lain, dan patung ini masih dapat dilihat." Ketika saya mendengar kata-kata orang tua itu, ekspresi Yesuan agak aneh. Apa yang bisa dilihat sebagai metode mengukir? Jika salah satu dari mereka keluar, itu pasti akan membuat Tuhan memberikan kekuatan 3 poin. Meskipun Yesuan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan orang-orang ini untuk mengukir hukum, tetapi hukum itu dapat diproduksi secara massal, hal seperti itu cukup untuk mengejutkan banyak orang. Setidaknya, Yesuan tidak tahu harus berkata apa saat ini. Orang tua, apa yang bisa kamu lakukan dengan metode mengukir ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Haha, jika kamu pernah melihatnya, maka itu aneh. Apakah kamu melihat rumah besar ini? Hanya di rumah besar ini kamu dapat mengukir fa, dan tidak ada cara untuk mengukir di tempat lain. Apakah kamu pikir rumah besar ini hanyalah rumah biasa? Aku sudah bilang padamu, rumah besar ini, tetapi harta dari solusi Dapengku adalah senjata ajaib yang unik yang diwariskan dari para leluhur solusi Dapengku. Rumah besar adalah senjata ajaib. Yesuan tiba-tiba mendongak dan melihat ke arah rumah besar itu. Baru saja, ketika Yesuan datang, saya juga mengamati rumah besar ini, tetapi hanya menemukan bahwa rumah besar itu hanya menggunakan bahan-bahan khusus. Namun, saat ini, setelah mendengar kata-kata orang tua ini, Yesuan tahu bahwa rumah besar itu tidak hanya digunakan. Bahannya istimewa, sebenarnya fungsinya juga sangat istimewa. Hanya di rumah besar inilah hukum dapat diukir. Jadi, apa istimewanya rumah besar ini? Sistem, biarkan saya mendeteksi rumah besar ini. Saya ingin tahu mengapa rumah besar ini dapat digunakan untuk mengukir hukum. Yesuan memberitahu sistem. Mampu mengukir hukum? Ini terlalu kuat. Jika Yesuan menguasai teknik ini, seberapa banyak kekuatan yang dapat ditingkatkan? Hei, sistem meminta. Tuan rumah harap perhatikan bahwa tuan rumah saat ini tidak cukup kuat untuk mendeteksi. Sialan, hati Yesuan kesal. Sebenarnya tidak dapat mendeteksi. Perasaan ini bisa jadi agak buruk. Seberapa besar rumah besar ini, ternyata sistem tidak dapat mendeteksinya. Namun, karena sistem tidak dapat membantu, maka Yesuan mungkin hanya bertanya. Para pendahulu, apa yang istimewa dari rumah besar ini? Mengapa mungkin untuk mengukir hukum di rumah besar ini? Yesuan sangat tulus, dan tidak ada banyak pembelaan dalam memecahkan seseorang. Mungkin mereka telah menjalani pengasingan ini terlalu lama dan lupa untuk membunuh. Oh, anak muda, rumah besar kita adalah senjata ajaib para leluhur tahun ini. Kekuatannya bisa sangat besar. Pada masa itu, leluhur dewa kita adalah negara adidaya yang hebat di zaman kuno, dan dia memiliki susunan kuno di tangannya. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, ketika para leluhur pensiun, mereka menggunakan susunan kuno untuk membangun rumah besar ini. Di rumah besar itu, karena ada banyak orang kuat yang dimangsa oleh para leluhur tidak benar-benar membiarkan orang-orang ini mati, tetapi memberi mereka kesempatan untuk hidup kekal. Selama susunan kuno itu tidak hancur, mereka akan dapat memperoleh kehidupan kekal di dalam susunan kuno itu. Tentu saja, sebagai harganya, mereka tentu harus berkorban. Misi mereka adalah menyempurnakan hukum-hukum ini untuk kita. Faktanya, setiap kali kita mengukir, kita memiliki penjaga para dewa yang kuat. Oh, lupakan saja, memberitahumu hal ini, kamu hampir tidak dapat memahaminya. Bukannya aku adalah solusi untuk Dapeng. Aku tidak mengerti misterinya. Belum lagi, Yesuan benar-benar tidak begitu mengerti hukum dan rumah besar, apalagi apa yang besar. Namun satu hal, Yesuan tahu, yaitu, kepala Dapeng pada panji solusi ini tidaklah mudah. Hal terkuat di Taiko, Yesuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kali ini terlalu lama, dan hanya ada sedikit berita yang didengar Yesuan. Menurut legenda, selama periode Taiko, para dewa dunia sedang kacau.
Mereka adalah yang terkuat di Taiko. Mereka membuka langit dan bumi dan menempa misteri yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, mereka menggunakannya untuk menempa bahan-bahan domain rahasia dan menciptakan benua para dewa yang lebih luas. Sangat disayangkan bahwa ini hanya legenda. Situasi sebenarnya adalah bahwa hanya orang-orang kuat di zaman kuno yang akan tahu. Yesuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia sekarang mengerti bahwa metode ukiran ini ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Bahkan jika Yesuan begitu kuat, tidak mungkin untuk mempelajari teknik mengukir metode ini, karena bahkan jika dia belajar, begitu dia keluar rumah, dia tidak bisa lagi mengukir. Yesuan diam-diam melihat ukiran orang-orang tua ini. Meskipun tidak ada gunanya belajar, itu tidak berarti bahwa Yesuan tidak tertarik. Namun, saat Yesuan mengamati, dia mendengar suara yang sangat keras. Boom, sepertinya itu adalah suara benda berat. Namun, ketika Yesuan bertanya-tanya, mereka yang telah memecahkan masalah Dapeng tampak panik. Itu mereka, bagaimana mereka bisa datang? Para pendahulu, siapa yang kamu bicarakan? Masyarakat, apakah mereka datang? Yesuan bertanya dengan ragu, tentu saja, Yesuan tidak lupa menggunakan pikirannya untuk melihat keluar. Pada saat ini, saya melihat bahwa selain solusi Dapeng, ada lebih dari selusin orang yang turun dari binatang buas yang sangat besar. Binatang buas itu sangat besar, hanya berdiri di sana, tetapi seolah-olah itu adalah kaki, ia akan dapat membongkar seluruh Dapeng. Masing-masing wajah itu memiliki ekspresi yang sangat meremehkan di setiap wajah, seolah-olah solusi Dapeng tidak dapat memasuki mata mereka. Solusi Dapeng, tidak bisakah kau mati? Tiba-tiba, sebuah suara besar terdengar, dan aku melihat seorang pria besar membawa palu raksasa di tangannya, berteriak keras dan membanting tanah. Boom, 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 seluruh tanah bergetar, dan yang aneh adalah bahwa tanah itu tidak rusak. Orang-orang dari solusi Dapeng semuanya keluar dari Laosi. Pria besar itu masih berteriak dan berkata, Yesuan bersiap untuk bangun, tetapi seorang lelaki tua dengan pedang segera menghentikannya. Anak muda, jangan bergerak, tinggallah di rumah besarku tidak mudah bagi mereka untuk masuk. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Ketika Yesuan melihat kebenaran lelaki tua itu, dia mengangguk dan setuju. Cepat, cepat, lakukan apa yang kau lakukan. Dahan terus-menerus mendesak, dan anak-anak Dapengji yang tua dan tua semuanya pergi untuk mengerti. Saya tidak tahu mengapa orang dewasa datang ke sini, mengapa. Orang tua yang pertama kali membawa Yesuan ke solusi Dapeng berdiri di depan orang banyak dan bertanya kepada orang-orang. Apa? Haha, apa yang kalian katakan? Orang tua, apakah sudah waktunya untuk membayar biaya perlindungan? Biaya perlindungan. Mendengar pernyataan ini, alis Yesuan sedikit berkerut, tetapi tetap tidak menyerang, tetapi menunggu dengan tenang. Orang dewasa, bukankah biaya perlindungan untuk solusi Dapeng saya sudah dikirim? Mengapa saya harus mengambilnya? Haha, aturannya telah berubah. Setelah itu, saya akan membayarnya setiap 50 tahun. Orang-orang muda yang telah memecahkan masalah Dapeng tidak akan mati, dan mereka akan segera keluar. Orang dewasa, hari ini adalah festival alam liar Dapeng saya. Orang-orang muda belum kembali, tetapi mengapa orang dewasa tiba-tiba mengubah aturan biaya perlindungan? Ini adalah aturan yang telah digunakan sejak lama. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu akan berubah? Berubah. Orang tua itu tampaknya sangat takut pada orang-orang ini, dan mereka semua berhati-hati ketika berbicara, oh, hari ini adalah festival alam liar, kamu sudah tua, kenapa tidak mengatakannya lebih awal, haha. Saudara-saudara, pergilah cari wanita-wanita kecil yang pandai Dapeng, sangat senang, aku tidak menyangka keberuntungan kita akan baik, bertemu. Festival alam liar Dapeng, haha, itu, festival alam liar ini bukan seperti itu, jadi apapun yang kita lakukan, itu bukan pelanggaran aturan, tidak bisa dikatakan, di masa depan, solusi Dapeng ini, masih bisa meninggalkan tulang-tulang kita. Raut wajah orang-orang itu puas, dan sambil berbicara, mereka membaca dan mencari, tetapi mereka tidak melupakan misi mereka. Orang tua, cepatlah bersiap, masih membayar biaya perlindungan yang cukup sesuai dengan aturan lama, maka semuanya baik-baik saja, jika tidak, kamu harus tahu konsekuensinya. Orang tua itu mendengar kata-kata orang-orang ini saat itu, dan tidak mengerti apa yang ingin mereka lakukan.
Festival alam liar adalah festival yang paling penting untuk kelulusan darah, dan bagaimana mungkin itu dibiarkan menghancurkan orang-orang ini. Oleh karena itu, orang tua itu segera berhenti di depan orang-orang ini. Dia berkata dengan keras, orang dewasa tidak diizinkan untuk melakukannya, tetapi ini adalah festival alam liar dapengku. Kau tidak dapat menghancurkannya. Melihat lelaki tua itu menghalangi, lelaki besar itu sangat marah dan mendorong keluar. Minggirlah, apa yang ingin Lao Su lakukan, dan kau dapat mengaturnya. Solusi dapeng yang besar di distrik ini dapat disukai oleh para Laosi. Itu adalah suatu kehormatan bagi nona kecilmu. Boom, lelaki tua itu segera didorong keluar oleh lelaki besar itu. Melihat lelaki tua itu akan menabrak sebuah rumah, tetapi bayangan pribadi lain muncul dalam sekejap, langsung menangkap lelaki tua itu. Baru saja, Ye Xuan telah melihatnya. Orang-orang ini, kecuali pemimpin lelaki besar itu, memiliki kultivasi 3 dewa kelas menengah, dan yang lainnya hanya lebih rendah dari dewa. Tentu saja, ini pun sudah merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, Ye Xuan dapat dengan mudah mengatasinya, jadi Ye Xuan akan muncul. Ye Xuan menangkap lelaki tua itu dan secara alami terlihat oleh orang-orang itu. Pada saat ini, lelaki besar itu menatap Ye Xuan dengan tatapan bingung, tetapi tiba-tiba bertanya, "Sialan, siapa kamu? Sebenarnya muncul di sini, kamu bukan orang dari Peng Jie yang besar ini," berkata, "Siapa kamu?" Ye Xuan tidak tahu bagaimana mereka menilai bahwa mereka bukanlah orang-orang dapeng. Namun, karena Ye Xuan keluar, dia harus memberi orang-orang ini beberapa pelajaran sehingga mereka seharusnya tidak menindas orang-orang dapeng. Orang tua itu, kamu harus beristirahat dulu, dan barang-barang di sini, berikan padaku. Mulai dari Ye Xuan untuk bangkit sendiri, lelaki tua itu tahu bahwa kekuatan Ye Xuan tidak sederhana, tetapi saat ini dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa mengangguk. Ye Xuan berjalan ke arah orang-orang itu selangkah demi selangkah, tetapi dalam mulutnya, dia bertanya, "Siapa kalian, menerima biaya perlindungan? Apa kalian, bandit, perampok? Haha, aku ingin melakukan lebih banyak bisnis. Lihat saja kemampuan anakmu, dengarkanlah, Laozi adalah orang yang paling skeptis, dan mereka akan mengakui kesalahan mereka. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini, aku terlalu malas untuk peduli padamu." Quebec, bukankah itu juga umum dengan Dapeng? Sistem ini tidak lain hanyalah sebuah desa di mata Ye Xuan. Namun, mengapa skuadron ini pergi ke Dapeng untuk mengumpulkan biaya perlindungan? Tentu saja, keraguan ini, Ye Xuan tidak akan bertanya sekarang, tetapi terus berjalan menuju pria besar itu. Selangkah demi selangkah, langkah kaki Ye Xuan tidak cepat, tetapi saat mereka semakin dekat dengan orang-orang itu jelas merasakan tekanan. Momentum, kenyataan bahwa Ye Xuan sebenarnya, momentum itulah yang menekan orang-orang ini dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, sosok Ye Xuan tiba-tiba bergerak, dan ternyata itu adalah teleportasi ke pria besar itu. Pria besar itu tiba-tiba terkejut, tetapi dia secara tidak sadar takut dan melangkah mundur. Namun, Ye Xuan seperti hantu, dimanapun pria besar itu mundur, dia masih berdiri di langkahnya. Keterkejutan Dahan sejak awal melambat dan segera kesal. "Nak, aku melihatmu mencari kematian." Saat dia berkata, Dahan sudah memegang tinjunya dan mencoba memanggil Ye Xuan. Namun, gerakan Ye Xuan lebih cepat darinya. Terputus. Tamparan keras di wajah, pada saat yang sama, seluruh pria itu telah ditembak oleh Ye Xuan, dan langsung jatuh ke tanah untuk menarik keluar lubang sedalam 100 meter. Dahan melompat keluar dari lubang besar dan menatap Ye Xuan, dengan 3 poin kengerian dan 3 poin kemarahan. "Kamu berani memukulku, sial, bocah. Kamu sudah mati, kamu berani memukulku, hari ini, aku harus menggunakan darahmu untuk membersihkan palu jiwaku." Dahan berteriak keras, dan pada saat yang sama, dia telah menyerang Ye Xuan dengan palu raksasa. Terputus. Suara renyah dan keras. Jangan biarkan semua orang berpikir bahwa pria besar itu baru saja mengangkat palu raksasa, dan itu benar-benar terlempar keluar oleh Ye Xuan. Lubang besar lainnya muncul, namun, semua orang tampak konyol. Mereka yang memiliki solusi besar, di mata mereka, pria besar ini sudah merupakan keberadaan yang kuat. Seluruh solusi Dapeng, tidak ada yang bisa menjadi lawannya sama sekali, tetapi ini adalah kekuatan yang sangat kuat,
bahkan di depan Yesuan, tidak ada sedikit pun kekuatan langsung. Mengalahkan musuh mungkin sederhana, tetapi jika Anda ingin menerbangkan musuh seperti tamparan di telapak tangan Anda, maka Anda telah menjelaskan bahwa kekuatan Yesuan lebih tinggi daripada pria besar itu. Dan mereka yang mengikuti Dahan juga bodoh. Mereka adalah orang-orang yang paling skeptis. Quebec ada di sekitar sini, itu adalah hegemon, hanya saja mereka suka menindas orang, kapan giliran mereka dipukul. Apalagi dipukul masih di tengah permainan, juga dianggap sebagai penguasa orang besar. Jadi, mereka iri. Orang besar itu tercengang oleh tamparan kedua di wajah Yesuan. Jika dia mengatakan bahwa tamparan di tanah itu karena dia tidak siap, dia diserang oleh Yesuan. Kemudian, tamparan kedua ini, tidak ada penjelasannya. Tamparan kedua, itu langsung pada saat yang sama dengan serangan Dahan, Yesuan menembak. Pasca produksi, tetapi juga sangat bersih dan rapi. Bahkan jika orang besar itu bodoh, dia mengerti bahwa orang di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi. Dahan melompat keluar dari lubang, tetapi tidak berani menyerang Yesuan. Sebaliknya, dia menatap Yesuan dengan takjub dan bertanya dengan keras, "Siapa kamu?" Dahan telah berada di daerah ini selama ratusan ribu tahun, tetapi dia belum pernah melihat Yesuan. Kemudian, dia hanya bisa mengatakan bahwa Yesuan berasal dari tempat lain. Namun, mereka bukan area biasa di sini, tetapi area khusus yang telah diblokir. Binatang buas di sekitarnya merajalela. Dapat dikatakan bahwa yang kuat terlalu malas untuk datang, dan rata-rata orang tidak bisa masuk. Jadi, saat saya melihat Yesuan, pria besar itu sangat bingung. Dari mana Yesuan berasal? Yesuan, apa identitasnya? Yesuan menatap pria besar itu, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dia pikir pria besar ini berkata, itu harus sedikit berdarah, dia dipukuli sendiri, setidaknya dia harus melawan, tetapi dia tidak mau, ternyata dia pengganggu.